ada berapa anak? 5. Oh, banyak sekali ya. Berempat itu sakit atau bagaimana? Oh, sakit. Iya. Karena ini musim pergantian ya. Mau berganti ke musim penghujan, jadi diistilahkan itu musim pancaroba. Nah, maka kita harus hati-hati untuk bisa menjaga kesehatan kita. Di pertemuan kali ini kita masih pada materi PPKN, melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Pertemuan hari ini adalah keempat, yaitu tentang contoh-contoh yang akan diberikan nanti norma-norma. Nah, contoh dari masing-masing jenis norma. Selanjutnya materi ini akan dikupas lebih banyak, akan dijelaskan lebih rinci. Nanti yang akan menyampaikan dari mahasiswa. Nah, anak harus semangat, harus konsentrasi sehingga apa yang nanti disampaikan kita akan terima dengan tidak percuma kita datang ke sekolah ya, tidak hanya untuk bermain tapi juga intinya adalah untuk belajar. Oke, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini mau belajar unit 2 norma dalam kehidupanku. Kita belajar yang 4 menampilkan hasil telaah tentang norma. Sebelum kita masuk pembelajarannya, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Siapa mau berdoa? Bapak, aku tak boleh maju di sini. Mari teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan masing-masing doa. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang unit 2 norma dalam kehidupanku. Kita belajar 4 menampilkan hasil telaah tentang norma. Sebelum kita belajar, kita bisa menyanyikan lagu Bagi Ibu Negeri. Ada yang tahu lagu di Ibu Negeri? Tahu. Ada yang mau lebih maju? Nah, di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan norma? Ada yang tahu? Kalau yang tahu bisa angkat tangan. Apa yang dimaksud norma? Apa yang dimaksud norma? Yang selanjutnya apa saja jenis-jenis norma? Ada yang tahu jenis-jenis norma? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Terus norma agama. Norma hukum. Terus norma asusila. Norma kesusilaan. Terus norma agama. Selanjutnya apakah kalian sudah bisa menerapkan norma dan belajar dari
Membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi kalian tadi sudah menonton video tentang jenis-jenis norma dan sanksinya yang ada di Indonesia. Jadi norma pengertiannya apa? Dia masih ingat? Jadi tadi pengertiannya norma itu seperangkat aturan tidak tertulis yang dibuat untuk manusia agar kehidupannya menjadi lebih teratur. Jenis-jenis norma yang pertama bisa dibacakan? Sendiri tadi pengertiannya apa? Dia masih ingat? Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama ini sumbernya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama sendiri berupa perintah dan larangan. Kalau perintah itu berarti harus kita lakukan. Kalau larangan berarti tidak boleh dilakukan. Kalau kita melakukan perintah, kita akan mendapatkan kalau kita melanggar larangannya, mendapatkan dosa. Contohnya perintah agama seperti sholat, terus seperti puasa, bersedekah. Nah, kalau pelanggaran dari norma agama seperti ya tidak melaksanakan sholat, mungkin banyak menyebutkan Allah, mungkin membantah orang tua. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan tadi adalah peraturan tidak tertulis yang dibuat bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi yang didapatkan jika kita melanggar norma kesusilaan yaitu, ada yang tahu? Berupa celaan. Jadi contoh dari norma kesusilaan sendiri yaitu mencuri, terus tidak berkata kasar dan tidak menyakiti hati orang lain. Di sini ada teman yang suka mencuri? Tidak ada. Ada teman yang suka berkata kasar? Ada. Tidak boleh berkata kasar ya. Yang ketiga ada norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah norma yang bersumber dari kebiasaan hidup manusia. Contoh dari norma kesopanan ini, kalau kita misal bertemu sama orang yang lebih tua, kita harus menghormati dia. Kita harus menunggu. Berkata permisi Pak, permisi Bu. Kalau kita mau masuk ruangan, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Mengucapkan salam. Yang selanjutnya ada norma hukum. Jadi norma hukum ini adalah norma yang dibuat dari pemerintah yang tercantum dalam undang-undang. Norma hukum ini memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Contoh dari norma hukum ada yang tahu? Menaati peraturan lalu lintas, tidak merampok, tidak membunuh orang lain. Kalau kita melanggar norma hukum, nanti kita mendapatkan sanksi berupa dapat penjara atau dapat mendapatkan denda. Selanjutnya ada norma dalam sosial media. Akun Instagram ada yang punya? Ada yang punya? Ada yang punya akun Facebook? Mungkin ada yang punya juga. Nah, kalian kalau punya akun sosial media, akun Facebook itu kita harus ada norma etikanya. Kita tidak boleh sembarangan membagikan sesuatu yang menurut kita mungkin biasa aja, tapi menurut orang lain kita kan tidak tahu itu menyakiti hati orang lain atau tidak. Kita juga tidak boleh berkomentar seperti yang berkata kasar, kayak itu tidak boleh, karena nanti kalau kita berkomentar seperti itu bisa dipenjarakan, karena itu ada undang-undang UU ITE. Selanjutnya kita ada ice cream dulu ya. Satu, dua, satu, tiga, satu, empat, satu, fokus, satu, konsentrasi.
Ini bentuk kelompoknya namanya kelompok harimau. Yang ini nanti kelompok singa. Jadi nanti di bagian di halaman keduanya jadi buka semuanya. Halaman kedua. Jadi perhatikan dulu ya. Di halaman kedua. Di sebelahnya kelas bisa diisi nama kelompok kalian. Misal ini kelas 5 kelompok harimau. Terus di nama anggota kelompok bisa dituliskan teman-temannya namanya siapa aja. Lalu dikerjakan tabel di bawah. Bisa dipahami? Bisa. Kelas 5 Pak. Sudah selesai menuliskan nama anggota kelompoknya? Sudah. Nanti kalau sudah selesai bisa diperhatikan lagi ya cara mengerjakan tabelnya. Sudah? Jadi nanti mengerjakan tabelnya yang bagian lokasi ini bisa ditulis seperti di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Yang kedua, perilaku sesuai dengan norma. Itu seperti kalau contoh di rumah, kita di rumah ada norma misal mendengarkan perintah orang tua. Jika kita melanggar perintah orang tua, kita akan mendapatkan sanksi berupa mendapat amarah dari orang tua. Itu ya contohnya. Bisa dimengerti? Bisa dikerjakan ya? Menghormati. Mendapat. Baru selesai pengerjaannya. Sudah. Ada yang mau maju perwakilan dari kelompok satu, laki-lakinya satu kelompok. Dan jadi perempuan yang mau maju dari kelompok siapa? Dari mau maju. Berikan tepuk tangan kepada kelompok harimau. Tepuk tangan. Ayo harimau ya namanya. Iya betul. Terima kasih kelompok harimau. Selanjutnya lagi yang mau maju siapa? Kelompok kancang. Oke, kelompok kancang. Ayo bawa ke sini. Connected. Salam dulu ya kelompok kancang. Siapa aja? Anggotanya ada Bilal, Patah Ketan, Arkana Brilian, lokasi di rumah, perilaku sesuai norma berdasarkan kearifan lokal daerah setempat, menghormati orang tua, sanksinya mendapatkan amarah dari orang tua, lokasi di sekolah, perilaku sesuai norma berdasarkan kearifan lokal daerah setempat, menghormati guru, sanksi mendapat hukuman dari guru. Selesai. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih kita. Yang terakhir dari kelompok mana nih? Jadi kelompoknya, kenalan dulu ya dari kelompoknya. Ada Fir, ada Guli, baik, terima kasih. Apa tadi? Artinya, terima kasih Pak. Jadi tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis norma dan sanksinya. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis kayak yang tadi ya. Tapi kita menunggu teman-teman yang dari kampung Lomba Korea. Jadi kita hari ini mau ada kuis lagi ya. Semuanya sudah dapat ini. Cara pengerjaannya sama kayak tadi ya. Kalau misalnya mau jawab A, berarti yang di atas yang huruf A. Kalau misalnya mau jawab B, tinggal diputar aja dan di atas yang huruf B. Gimana jawabnya? Soal nomor 1 bisa dibacakan. Siapa yang mau membaca? Aku. Iya boleh. Aturan hidup, aturan, perintah, dan atau larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut Dengan kaidah hidup, aturan, perintah, atau larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut dengan kalau sudah bisa diangkat jawabannya terus ditunjukkan ke sini ya. Untuk 5 yang salah nggak apa-apa, nanti kita bisa baca lagi ya. Ini soal yang selanjutnya, siapa yang mau baca? Boleh, kita baca. tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan masyarakat adalah Nah, tujuan dari adanya norma dalam kehidupan masyarakat itu untuk apa? Kalau sudah tahu jawabannya bisa diangkat, ditunjukkan ke buku ya. Sudah? Tujuan adanya norma dalam kehidupan masyarakat itu untuk mewujudkan ketertiban dan keaturan dalam hidup masyarakat. Ini soal yang terakhir ya, yang nomor 3. Dia baca? Ya, bacakan. seseorang dapat diancam hukuman penjara bila terbukti menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Hal tersebut merupakan pelanggaran norma. Menyebarkan berita bohong disebut dengan hoax. Jadi yang menyebarkan berita hoax itu melanggar apa? Sudah tahu jawabannya? Sudah. Iya, Pak. Terima kasih ya semuanya sudah mengikuti pelajaran pada siang hari ini dengan sangat baik. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang jenis-jenis norma dan juga sanksi yang didapatkan jika kita melanggar norma. Untuk selanjutnya bisa mengerjakan tugas yang ada di buku dan kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang memimpin doa? Kata